Halo guys, perkenalkan nama saya Tika Snagi Pratiwirasmo dari kelas 11 IPA 4. Berhubung kondisi yang tidak memungkinkan akibat merebaknya virus corona yang melumpuhkan berbagai bidang termasuk bidang pendidikan, membuat sekolah-sekolah diliburkan. Akibatnya, proses belajar mengajar termasuk proses penilaian akhir semester dilakukan secara daring. Nah, oleh karena itu tujuan pembentukan video ini adalah untuk memenuhi tugas sejarah yang diberikan oleh Miss Tiara Sagai SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan isi materi bab 6 tentang Indonesia Merdeka. Peristiwa Indonesia Merdeka dimulai dari Rengas Dengklok sampai ke Pegangsaan Timur. Proklamasi kemerdekaan telah dibacakan oleh Soekarno pada perayaan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Perayaan kemerdekaan Indonesia tersebut disambut bahagia dan sukacita oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Proses pernyataan kemerdekaan Indonesia diawali dengan peristiwa Jepang bertutup. Pengeboman yang dilakukan oleh Amerika Serikat di dua kota di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki membuat ratusan ribu penduduk Jepang meninggal dunia, kecacatan, dan kerugian material yang tidak terhitung lagi jumlahnya. Akibat dari hancurnya kota Hiroshima dan Nagasaki membuat semangat dan martabat bangsa Jepang jatuh. Untuk itu, Kaisar Jepang memutuskan menyerah tanpa syarat pada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 dan hal ini yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dalam posisi yang semakin terjepit dalam perang melawan sekutu, Jepang terpaksa memberikan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Junbinkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI yang tugasnya adalah untuk melanjutkan tugas dari BPU PKI. Lembaga ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. PPKI beranggotakan 21 orang dan semuanya adalah orang Indonesia yang berasal dari berbagai daerah. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widioningrat untuk pergi ke Dalat Saigon. Sementara itu di Indonesia, pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir, salah satu tokoh yang aktif dalam gerakan bawah tanah, mendengar kabar lewat radio bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat pada sekutu. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengucapkan selamat kepada Soekarno dan Muhammad Hatta yang telah terpilih sebagai ketua dan wakil ketua PPKI, dan ia menegaskan bahwa Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. 2 hari kemudian, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widioningrat kembali ke Jakarta. Setelah mendengar kabar bahwa Jepang telah bertukuk-lutut, para golongan muda memaksa para tokoh senior untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena mereka berpikir dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu berarti Indonesia sedang kosong kekuasaan. Untuk itu, mempercepat proklamasi adalah pilihan yang tepat tanpa campur tangan Jepang. Sultan Syahrir segera menemui Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita tersebut. Namun Soekarno dan Muhammad Hatta tidak mau terburu-buru dan tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Untuk itu, Soekarno mengadakan konsultasi dengan PPKI dalam bentuk rapat agar tidak menyimpang dari ketentuan yang ada. Namun, para pemuda tidak menyetujui rapat tersebut mengingat PPKI adalah sebuah badan bentukan Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa sendiri, bukan hadiah pemberian Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, para pemuda yang dipimpin oleh Bikana dan Darwis datang ke kediaman Soekarno untuk memaksa Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada lambat tanggal 16 Agustus 1945. Namun mereka gagal memaksa Soekarno dan kemudian pergi dari kediamannya. Pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda yang tergabung dalam gerakan bawah tanah hilang kesabaran. Bersama Sudancu Singgi, salah seorang anggota PETA, mereka membawa Soekarno, Muhammad Hatta, beserta Fatmawati dan Guntur yang saat itu berusia 8 bulan, untuk pergi keluar kota. Tujuannya agar Soekarno dan Muhammad Hatta jauh dari pengaruh Jepang dan mau untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sekitar pukul 4 pagi, para rombongan menuju ke arah timur untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Dipilihnya daerah Kawedanan Rengas Dengklok karena daerah itu terpencil yaitu 15 km dari Gedung Gede Karawang dan dari segi keamanan terjamin. Pada pagi harinya, rombongan Soekarno tiba di Rengas Dengklok. Mereka disambut oleh Sudanco Subeno dan Afan. Kemudian mereka ditempatkan di rumah keluarga Tionghoa di Jao Kieseong. Sehari di Rengas Dengklok, ternyata para pemuda gagal memaksa Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia lepas dari campur tangan Jepang. Sementara itu di Jakarta, pada tanggal 16 Agustus 1945,
seharusnya diadakan pertemuan dengan PPKI. Namun Soekarno dan Muhammad Hatta tidak berada di tempat. Untuk itu Ahmad Subarjo setelah persetujuan dengan Wikana diantarkan oleh Yusuf Punto ke Rengas Dengklok. Setibanya di Rengas Dengklok, para pemuda curiga terhadap Ahmad Subarjo. Mereka bertanya apakah dengan membawa Soekarno beserta rombongan kembali ke Jakarta maka proklamasi dapat segera terlaksana. Untuk itu terjadilah dialog antara Sudanco Subeno dan Ahmad Subarjo. Setelah meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan, Sudanco Subeno mewakili para pemuda mengizinkan Ahmad Subarjo untuk membawa Soekarno beserta rombongan kembali ke Jakarta. Setelah kembali ke Jakarta, Soekarno diantarkan oleh Laksamana Maeda pergi untuk menemui Gun Seikan Mayor Jenderal Hoichi Yamamoto, kepala pemerintahan militer Jepang. Namun Gun Seikan tidak menerima kedatangan Soekarno dan memerintahkan Sumobucho Mayor Jenderal Otoshi Nishimura untuk menemui Soekarno. Namun pertemuan Soekarno dan Nishimura tidak mencapai kata sepakat. Di satu sisi, Soekarno bertekad untuk mengadakan pertemuan dengan PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945, namun tidak terlaksana karena saat itu Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Ia menegaskan bahwa Jenderal Besar Terauchi telah menyerahkan persiapan kemerdekaan Indonesia kepada PPKI. Di satu sisi, Nishimura menegaskan garis kebijakan Panglima Tentara ke-16 di Jawa bahwa dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu, maka berlaku ketentuan tentara Jepang tidak diperkenankan lagi untuk mengubah status quo. Berdasarkan kebijakan tersebut, Nishimura melarang Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mengadakan pertemuan dengan PPKI. Untuk itu sampailah Soekarno dan Muhammad Hatta pada kesimpulan bahwa tidak ada gunanya lagi untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan dengan pihak Jepang. Mereka berharap pihak Jepang tidak menghalang-halangi proses pelaksanaan proklamasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Setelah pertemuan dengan Nishimura dianggap cukup, Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke kediaman Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Di situ para tokoh nasionalis telah berkumpul untuk merumuskan naskah proklamasi. Alasan dipilihnya kediaman Laksamana Maeda karena dianggap aman dari kemungkinan gangguan anggota Rikubun atau Angkatan Darat Jepang atau Kenpetai yang hendak menggagalkan usaha mereka. Karena Laksamana Maeda merupakan kepala perwakilan Kaigun, maka rumahnya merupakan ekstrateritorial yang harus dihormati oleh para anggota Rikubun. Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan Maeda dan disaksikan oleh Sukarni, Sudiro, dan BMD. Kata proklamasi dinyatakan oleh Soekarno. Kalimat "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia" dinyatakan oleh Ahmad Subarjo. Kata hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya dinyatakan oleh Muhammad Hatta. Kemudian atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta, usulan Sukarni dengan ditandatangani dua orang tokoh yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta dan telah mengalami beberapa perubahan, maka konsep naskah proklamasi tersebut dibawa ke Sayuti Melik untuk dipelajari. Setelah pertemuan yang menghasilkan teks proklamasi tersebut, mereka sepakat untuk menyebarluaskannya agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya. Semua alat komunikasi pada masa itu digunakan untuk penyambutan proklamasi. Tanpa diduga, pagi itu tanggal 17 Agustus 1945, para pemuda berbondong-bondong datang ke lapangan Ikada karena informasi yang disampaikan dari mulut ke mulut yang menyatakan bahwa pelaksanaan proklamasi dilakukan di lapangan Ikada. Rupanya pihak Jepang telah mengetahui rencana tersebut dan berusaha untuk menghalang-halangi dengan mengirim pasukan Jepang yang bersenjata lengkap ke lapangan Ikada. Oleh karena itu, pelaksanaan proklamasi tidak jadi diselenggarakan di lapangan Ikada, namun di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Untuk menjaga keamanan pelaksanaan pembacaan proklamasi, Dr. Muardi meminta Latif Hendraningrat beserta anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar kediaman Soekarno. Sementara itu, Wali Kota Jakarta Suwiryo memerintahkan Wilopo untuk menyiapkan barang-barang yang diperlukan seperti mikrofon, sedangkan Sudiro memerintahkan Esuhud untuk menyiapkan bendera beserta tiangnya. Esuhud mendapatkan bendera dari Ibu Fatmawati yang dijahit oleh Ibu Fatmawati sendiri. Bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikenal sebagai bendera pusaka dan pada tahun 1969
sudah tidak dikibarkan lagi dan diganti dengan bendera duplikat. Sementara tiang bendera yang digunakan pada saat itu adalah sebatang bambu semacam bekas jemuran pakaian. Pada saat itu, para tokoh-tokoh telah berkumpul di kediaman Soekarno untuk menyaksikan upacara pembacaan proklamasi tersebut. Acara yang direncanakan pada upacara bersejarah itu adalah yang pertama pembacaan teks proklamasi, yang kedua pengibaran bendera merah putih, yang ketiga sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi dari keamanan. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari serangga depan kediaman Soekarno, diikuti oleh Ibu Fatmawati. Soekarno maju beberapa langkah dan mulai membacakan teks proklamasi. Acara selanjutnya adalah pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Hendraningrat dan S. Suhud. Bersamaan dengan kenaikan bendera merah putih, para hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Wali Kota Suwiryo diikuti oleh Dr. Muwardi. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, upacara telah selesai dilaksanakan. Kemudian Dr. Muwardi meminta barisan pelopor untuk menjaga keamanan dari Soekarno dan Muhammad Hatta. Euforia revolusi melanda Indonesia, khususnya para kaum muda yang merespon dengan kegairahan dan tantangan kemerdekaan. Surat-surat kabar dan majalah Republik bermunculan di berbagai daerah, terutama di Jakarta, Surakarta, dan Yogyakarta. Aktivitas sastrawan yang bernama Angkatan 45 mengalami masa puncak pada zaman revolusi. Proklamasi kemerdekaan disebarluaskan melalui siaran radio. Namun, pihak Jepang menentang penyiaran tersebut dan memerintahkan para penyiar untuk meralat berita proklamasi kemerdekaan sebagai kekeliruan. Namun, para penyiar tidak mau melaksanakan perintah dari Jepang, sehingga pada tanggal 20 Agustus 1945 kantor-kantor penyiaran disegel dan pegawai-pegawai dilarang masuk. Kemudian mereka membuat pemancar baru di Menteng 31. Selain melalui siaran radio, para wartawan juga menyebarluaskan proklamasi melalui media cetak seperti surat kabar, selebaran, dan penerbitan lainnya. Pada 3 September 1945, para pemuda mengambil alih kereta api dan bengkel Manggarai. Pada 5 September 1945, gedung radio Jakarta berhasil dikuasai. Pada tanggal 11 September 1945, seluruh jawatan radio berhasil dikuasai Republik. Sehingga pada tanggal 11 September ditetapkan sebagai hari lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI. Pada 19 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam mengirim rawat ucapan selamat kepada Soekarno dan Muhammad Hatta atas berdirinya Negara Republik Indonesia dan terpilihnya kedua tokoh tersebut sebagai presiden dan wakil presiden. Di Jakarta memasuki September 1945 terjadi pergerakan perebutan senjata di Gedung Don Bosco. Orang-orang Inggris dan Belanda yang sebagian telah datang langsung berhubungan dengan Jepang. Mereka menginap di Hotel Yamato atau Hotel Oranye pada zaman Belanda. Pada tanggal 19 September 1945, seorang bernama Ploekman dibantu kawan-kawannya mengibarkan bendera merah putih biru di atas atap Hotel Yamato. Kemudian Presiden Sudirman memperingatkan Ploekman dan kawan-kawan untuk segera menurunkan bendera tersebut. Namun mereka tidak menanggapi dan hal ini mengundang kemarahan dari para pemuda Surabaya. Mereka kemudian menyerbu Hotel Yamato dan sebagian berhasil naik ke atas atap, kemudian menurunkan bendera merah putih biru tersebut, lalu merobek bagian birunya. Setelah itu kembali dikibarkan sebagai bendera merah putih. Dengan penuh semangat dan kewaspadaan, para pemuda meninggalkan Hotel Yamato satu persatu. Halo guys, demikian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Semoga melalui video ini dapat menambah wawasan kita tentang bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi selama penyusunan naskah proklamasi dan peran para tokoh sekitar proklamasi yang telah berjuang melalui berbagai cara dan berbagai pengorbanan untuk mencapai kemerdekaan. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah mensyukuri kemerdekaan dengan mengisinya melalui pembangunan nasional. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video saya yang lumayan panjang ini, dan bye-bye, sampai ketemu.